Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده الله Saat suaranya hilang. قولي أمهاتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kita hadir kembali mensyukuri berbagai macam nikmatnya dan berusaha untuk senantiasa memujinya di setiap saat dan setiap waktu. Ala kulli hal, pada malam ini kita bersyukur kepada Allah karena kita juga harus memahami bahwa apa yang kita pelajari saat ini untuk bisa mendongkrak keilmuan kita, begitu pula untuk bisa mengangkat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah diantaranya adalah dengan mempelajari agama Allah, dengan memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka bersyukurlah hari ini diberikan nikmat untuk berjumpa meskipun di via Zoom untuk bersama-sama belajar mempelajari bahasa Al-Quran dan bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada muqaddimah kali ini adalah sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Gak ada suaranya Pak Ustadz. Maaf, putus-putus. mengingatkan kepada kita. Ya, Ana ulangi, apakah suara Ana bisa terdengar jelas, Ummahat? Naam, kedengaran Pak Ustadz. Naam, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna auliya Allah." Ala dimaknai ingatlah. Ya. Fadzakir. Ingatlah. Putus lagi Pak Ustadz. Suratnya surat apa kita putus? Suaranya tidak terdengar Pak Ustadz. Sinyalnya kali ya, Pak Ustadz. Baik, ya, mohon maaf Ummahat terputus. Bisa terdengar? Nah, Ya, baik. Ya, mohon maaf atas kondisi saat ini sedang
ada gangguan ya sinyalnya, baik wifi-nya, jadi kita rubah ke paket data. Baik, kita lanjutkan Ummahat. Ya, Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surah Yunus ayat 62, ala inna awliya. Maka ingatlah, inna awliya, sesungguhnya aulia jamak dari apa? Wali. Apa itu wali? Apa itu wali, Ummahat? Ada wali songo, ada wali murid. Apa wali itu? Naam? Utusan Utusan. Utusan Rasul dong. apa? Hmm? Ya. Wali dimaknai banyak hal. Ada namanya wali murid yang merujuk kepada orang tua. Ada wali hakim yang ditujukan pada saat pernikahan tidak ada keluarga dari pihak wanita. Ada namanya waliullah, orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka disebut dengan wali. Ternyata wali-wali Allah, orang-orang yang menegakkan agama Allah, ya termasuk mudah-mudahan kita, termasuk di dalamnya orang-orang yang menegakkan agama Allah, la khaufun alaihim. La khaufun, tidak ada yang namanya khauf. Ma makna khauf? Diambil dari kata khafa ya khafu. Takut. Rasa takut, rasa khawatir, ya, rasa yang mengantarkan seseorang kepada kegelisahan, baik itu gelisah dunia maupun gelisah akhirat. Maka orang-orang yang beriman, para wali Allah, nggak ada rasa takut, nggak perlu khawatir. Kok saya nggak paham ya? Belajar nggak paham-paham. Lebih baik mana orang yang belajar nggak paham-paham atau orang yang tidak mau belajar? Tentunya kan kita berharap maunya orang yang belajar gitu ya, belajar lalu kita paham. Ya, maka dari itulah ummahati fillah rahimakumullah, penting untuk kita pahami berapa besar keilmuan kita itu ditinjau dari apa? Dari yang namanya apakah kita ada rasa takut ataukah tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ummahati fillah rahimakumullah, bukan hanya orang-orang yang beriman tidak ada rasa takut ya terhadap dunia ya. Lalu berikutnya orang-orang yang beriman itu adalah walahum yahzanun. Ya, apa yahzanun? Dari kata hazina yahzanu. Tidak pula mereka bersedih. Ya, siapa yang di antara kita yang sering bersedih? Maka tidak ada kesedihan kecuali kesedihan tatkala kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan karena kita melanggar syariat Allah. Ketika tidak paham-paham, maka jangan bersedih. Khawatir, ya. Tapi terus memperbaiki bagaimana cara kita untuk bisa paham, ya, adalah yang tahu adalah diri kita. Maka cari tahu, cari cara agar kita bisa memahami. Dan berdoalah kepada Allah, Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, berikanlah kefakihan dalam agama, kepahaman di dalam beragama. Ummahati fillah rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, seperti biasa ada tugas ya. Pertemuan yang lalu ya di pelajaran shorof ya. Saya coba izin untuk mengirimkan ya atau memposting ya tugas yang ummahat
sudah setorkan kepada kita. Ya, baik. Ini ada tugas. Di antaranya tugas ini, nggak tahu ya ini punya siapa ini. Oh, mohon maaf. Ya. Tugas pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan apa, Ummahat? Masih ingat? Tasrif usul yang berlima. Iya. Tasrif usul. Ya, tasrif Ya. usul. Tugas Ana belum dikoreksi, Ustaz. Oh, ada yang belum ya? Baik-baik. Ya, Iya. nanti kita cek ya. Nah, ini ada tugas siapa nih? Ada yang tahu? Milik siapa? Ana Ustaz. Ada namanya nggak? Oh, Ummu siapa? Bukhari. Oh, Ummu Bukhari. Ya. Ini ada Tafiha ya. Tafiha yatfihu. Ya, tafahan, tafihun. Sampai akhir, ya ini tugasnya Ummu Bukhari. Ya. Dan di antara contoh lain, na'ima yan'imu. Ya. Lalu ada perintah untuk mencari kata hasiba ya. Nah, ternyata Bukhari memilih surah Al-Baqarah ayat 214 ya. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Nah, ini sahih ya. Nah, ada dua ya dalam surah Al-Imran ayat 142 ya. Nah, ini menunjukkan bahwa pemahaman kita bertambah dari contoh-contoh yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang belum kami koreksi ada Ibu Marwati, ada siapa lagi yang belum terkoreksi? Hanya Ibu Marwati ya, yang belum ya. Ya, baik. Nanti kita akan coba lihat ya. Ya, untuk Ibu Marwati. Nah, ya ada yang ditanyakan Ummahat untuk tugas yang kemarin. Ya. Dan poinnya adalah kita bisa mengetahui tasrif, terutama perubahan-perubahan pada bab 5. Ya, baik itu contoh di dalam tasrif itu sendiri, contohnya tafiha atau na'ima, ya atau contoh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan bab 5, yaitu dari kata hasiba yahsibu, ya. Am hasibatum adalah dari kata hasiba. Hasiba hasiba hasibu. Hasibat hasibata hasibna. Hasibta hasibtuma hasibtum. Am hasibtum. Nah, itu untuk antum. Nah, ini dia yang perlu diperhatikan. Baik. Ya. Kita ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke dalam kitab Durusulullah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Ada yang masih ingat sampai halaman berapa kita Ummahat? Nah, Halaman 32 Pak. 31, Ustaz. Terakhir. 31 terakhir. Toib. Ya. Baik, kita akan lanjutkan ke halaman 32 bagian 3. Sudah ya, kelas ya? Bagian 3 Kelas. 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 Bagian 4. Kita coba bahas bagian 4. Pembahasan kita tidak keluar dari dua hal kayak kemarin Ummahat. Yang pertama adalah berkaitan dengan i'rabul kalimah. Yang kedua apa Ummahat? Masih ingat? I'rabul Amalia. i'rabul jumlah. Ini tasrif. Ya. Karena Buku Durusulullah. Rasulullah. Ya. I'rabul jumlah. Halaman 32 di kitab Durusulullah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Baik. Langsung kepada substansi di poin yang keempat. Bagian keempat kita membahas bukan i'rabul kalimah lagi, i'rabul jumlah. Nah, membahas i'rabul jumlah harus tahu i'rab kalimat. Maka kita melihat
Ya, perintahnya di sini adalah ayyin al-fa'ila wal maf'ula bihi fil jumalil atiyati. Do' khattan wahidan tahtal fa'ili wa khattaini tahtal maf'ulu bihi. Tahtal maf'uli bihi. Ya. Washkil akhar kulla minhuma. Ya. Nah, perhatikan di sini ayin. Ayin itu kita harus mengidentifikasi mana fa'il, mana maf'ul bihi. Ya. Berkaitan dengan fa'il, berkaitan dengan maf'ul, itu adalah jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Kalimat yang diawali dengan kata Ya. kerja. Semua kalimat yang diawali dengan kata kerja pasti di dalamnya ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Nah, ini yang membedakan. Ya, kalau dia isim diawali dengan isim, susunannya hanya mubtada wa khobar. Nanti banyak peritilannya, ada mubtada khobar jalur mudhof, ada mubtada khobar jalur ini ada banyak. Ya. Nah, kalau berikutnya yang kita bahas di sini adalah fi'il, fa'il, ya, dan maf'ul. Maf'ul itu ada banyak, ada bihi, ada fihi, ada mutlak, ya. Ada banyak. Kita maf'ul bihi. Apa bedanya? Belum kita bahas. Jadi jenisnya itu dulu. Fi'il nanti jenisnya ada banyak lagi. Kan kita sudah belajar ya. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, ada fi'il majhul, madi majhul. Ini Ya. siapa namanya? Arslan. Oh, Arslan. Ada fi'il mudhari majhul, ya, ada fi'il amr, ya. Ada banyak. Ya. Nah, rumus pondasinya apa? Fi'il, fa'il, maf'ul. Jadi sudah tidak ada pembahasan mubtada khobar, lewat dulu. Abaikan saja pembahasan mubtada khobar pada bagian 4 ini. Nah, ini berkaitan dengan i'rabul jumlah, ada di dalam Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Detailnya nanti di pelajaran Nahwu. Maka kita langsung saja menggarisbawahi mana yang fa'il, garis bawahi satu garis. Nah, kalau yang maf'ul di garis bawahi 2 garis. Ana berikan contoh, rakam wahid. Kasarotiflul qolama. Kasarotiflul qolama. Tanpa memahami arti, kita tahu urutannya. Yang mana fi'il, yang mana fa'il, yang mana maf'ul. Maka kita jumpai fi'ilnya adalah kasaro. Fa'ilnya adalah atiflu. Oh, aktif. Ya. Dan maf'ulnya adalah Al-qalam. al-qalam. Iya. Nah, ketika sudah tahu fa'il maf'ulnya, garis bawahi fa'ilnya dengan satu garis. Dan al-qalama maf'ul ya dengan 2 garis. Baru dijelaskan teorinya, kasara adalah fi'il madhi ma'ruf. At-tiflu adalah fa'il. Ya. Dan al-qalama adalah al-maf'ulu bihi. Ya. Nah, kita sudah tahu ciri-cirinya. Fa'il itu marfu'. Marfu' itu apa? Untuk tunggal harokatnya
dhammah. Jadi kalau ummahat menemukan setelah kata kerja ternyata bukan dhammah harokatnya, maka belum tentu dikatakan dia fa'il. Ya, kasarotiflu. Ternyata di buku-buku lain ada tulisnya kasarotifla. Berarti belum tentu dia adalah fa'il. Karena fa'il itu harus berdomah untuk mufrad, kata benda yang jumlahnya satu. Ya. Maf'ul, rumusnya kita sudah tahu. Dia wajib mansub. Mansub itu untuk kata benda satu orang, harokatnya apa? Fathah. 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 Ciri-cirinya. Kalau dia jumlahnya ada 2, ya, maka harokatnya ditambahkan ya dan nun. Ya, qalamaini. Misalkan al-qalamaini. Ya. Nah, itu perubahan itu ada di mana? Ada di buku nahwu. Ummahat lihat di buku nahwu. Jadi kita belajar itu buku nahwu sudah ada di depan ummahat ya. Nah, meskipun pelajarannya Durusul Lughah, itu ada di halaman 13. Nah, itulah gunanya tabel ya. Kalau di kimia ada tabel periodik kimia. Nah, ini ada tabel asma mu'rabat. Wa alamatu i'rabiha. Ya. Nah, lihat di nomor 2 al-musanna waladani. Oh, itu untuk marfu. Untuk dia fa'il. Kalau jadi fa'il, dia waladani. Tapi kalau dia menjadi maf'ul, nah dia harus mansub. Mansub itu waladaini. Qalamun jadi qalamaini. Seperti itu. Itu manfaatnya sangat besar. Tabel yang ada di dalam buku Nahwu halaman 13. Fahim tunna ummahat? Ya. Sepertinya sedang ini ya. Proses-proses. Nyari dulu. Ya. Nah, Ustaz. Sedang mencerna. Ya, fahimna insyaallah. Jadi pelan-pelan saja ummahat. Ya, saat ini ummahat sedang mencari tahu mana fa'il, mana maf'ul. Fokusnya ummahat mencari fa'il dan maf'ul. Itu dulu. Nah, baru membahas ciri-ciri fa'il, ciri-ciri maf'ul. Baik, kita mulai untuk mempersingkat waktu nomor 2 ya. Rakam isnan. Ya. Ada kalimat gosalat aminatul mindila. Aina fa'il, aina maf'ul. Di mana? Fa'ilnya yang mana? Fa'ilnya Fa'ilnya Aminah. Aminah. Maf'ulnya? Mindila. Mindila. Tanpa ummahat bayangkan, ini kan nggak ada harokatnya ya, gundul ya. Tanpa ada harokat, kita bisa baca. Kita bisa baca. Kenapa al-mindila ya? Karena dia objek maf'ul. Karena tahu rumus. Kalau kita nggak tahu rumus, nggak ngerti, semua disukunkan. Kan biasanya ya disukunin semua. Gosalat, aminah, mindil. Mindil aja. Ya. Jadi seakan-akan kita kayak nggak tahu ya. Atau memang sudah fasih. Ya, nggak perlu diharokati, udah sukunin aja semua. Ya, nggak demikian, tidak demikian. Seperti itu. Jadi nomor 2 sudah jelas. Artinya apa ummahat? Gosalat aminatul mindila. Aminah Aminah telah mencuci sapu tangan. Mencuci sapu tangan. Nah, sahih. Rakam salasa. Nah, ini baca sendiri nih. Baca sama-sama ya. Maksudnya bukan baca sendiri. Baca sama-sama ummahat. Wahid isnan salasa.
Akala usamatu inabu wa akalat zaujatuhul mauza. Mauza. Iya. Mauza. Moza itu bukan kucingnya Nabi, bukan ya? Isyam. Ya, naam. Ya, kita bahas di sini. Ya. Akala usamatul ainaba wa akalat zaujatuhul mauza. Ya. Mana fa'ilnya, mana maf'ulnya? Itu dulu. Mana fa'ilnya? Failnya usamatu sama zaujatuhu. Maf'ulnya Zaujatuhu sama Al-Inaba Mauza. iya. Jadi fa'ilnya ada 2. Yang pertama adalah Usamah sebagai subjek yang memakan inab. Ya, yang kedua adalah zaujatuhu. Zaujatuhu yang memakan mauz. Maf'ulnya tentu yang dimakan inab dan mauz. Makanya dia mansub. Harokatnya fathah. Ya, wajib fathah untuk mufrad tunggal. Ya, maka dibacanya akala usamatul ainaba wa akalat zaujatuhul mauza. Apa artinya ya, Umar? Usama makan anggur. anggur dan istrinya telah makan pisang. Wah, ini Afwan Ustadz, bukannya zaujatahul ya Ustadz, zaujata. Zaujatuhul. Zaujata, bukan zaujatu. ya, kita bahas ya di sini. Iya. 6. Akala usamatu, Usamah memakan inab, anggur. Dan akalat, dia si perempuan itu memakan pisang. Siapa sih dia perempuan itu? Istrinya Usamatu. Istrinya Usamah. Pertanyaannya, Zaujatuhu. yang menjadi subjek, yang menjadi fa'il istrinya atau si Usamahnya? Usam. Dua-duanya bukan Ustaz? Enggak, yang pada kata akalat. Usama. Istrinya. Istrinya. Akalat. Istrinya hiya, akalat hiya. Hiya yakni zaujatuhu. Ya, kecuali ya kita berbicara tentang apa namanya, bukan istrinya. Ya, tapi kita berbicara yang memakan si Usama. Usama memakan istrinya. Jadinya akala Usama ya zaujatahu ya. Ya, jadi di sini tentu ya zaujatuhu marfu karena dia adalah fa'ilun. Fa'il ya. Kan aslinya akalat zaujatu usamata. Al-mauza. Iya, akala zaujatu usamata al-mauza. Aslinya. Lalu diganti dengan domir muttasil. Jadi zaujatuhu. Asli zaujatuh Usama. Ya, zaujah Usama aslinya. Ya, jadi yang makan ya istrinya Usama, seperti itu. Fahimtunna ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Toyib, kita lanjut dulu ya. Rakam arba'ah. Wahid isnan salasah. Syaribat. Nah. Ya.
Yang pertama harus dikatakan itu ada harokatnya loh, paling depan. Syaribat. Syaribatil. Ketika ketemu sukun bertemu alif lam maka dibacanya kasroh. Syaribatil. 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 Ah, Baqaratul ma. Batil ma'a. baqaratul ma'a. Iya, syaribatil baqaratul ma'a. Ya. Kenapa ma'a? Karena mana fa'ilnya, Ummahat? Al-Baqaratu. Al-Baqaratu. Mana maf'ulnya? Ma'u. Al-ma'a dong. Al-ma'a. Ma'a. Iya, harokatnya fathah karena dia mansub, ya. Nah, kalau kita sudah paham di sini, nanti Ummahat akan belajar yang namanya uslubul lughah. Uslub al-lughah al-arabiyah. Artinya tatanan bahasa Arab nanti yang lebih tinggi lagi. Akan dijumpai di mana sastra dan dijumpai di dalam ilmu balaghah serta dijumpai di dalam Al-Qur'an. Nanti tidak heran, jangan kaget maksudnya. Kenapa Anda sampaikan ini? Jangan kaget ketika nanti membaca Al-Qur'an lalu mencari mana fa'il, mana maf'ul, terbalik. Ternyata fa'ilnya di belakang, maf'ulnya di depan bisa jadi. Ya. Seperti pada nomor 4 ini syaribatil baqaratul ma'a. Nanti bisa saja berubah jadi syaribatil ma'a al-baqaratu. Ya. Dibalik, tapi harokatnya harus sama. Sama. Rumusnya betul. Jadi ada namanya fa'il mu'akhar. Fa'ilnya di belakang. Diakhirkan. Maf'ulnya muqaddam di depan. Ya. Ya. Termasuk di pelajaran mubtada khobar. Kita kan taunya mubtada di depan, khobar di belakang. Nanti Ummahat akan menjumpai khobarnya di depan. Khobar muqaddam, mubtada muakhar, mubtadanya di belakang. Itu sudah yang namanya pelajaran sastra uslub namanya, tatanan bahasa. Yang maknanya sama tapi tatanan bahasanya itu berbeda seperti uslub Al-Qur'an ya, tatanan bahasa di dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Fahimtunna insyaallah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Baik. Berikutnya rakam hamzah ya, kita persingkat ya. Silakan dibaca sama-sama wahid isnan salasa. Hamzatul Qur'an. Naam. Ya. Hafidha hamzatul Qur'ana. Mana fa'il, mana maf'ul? Fa'ilnya Hamzah, maf'ulnya Qur'an. Al-Qur'an. Masya Allah. Mumtaz ya. Ya. Selanjutnya rakam sita. Kita percepat. Wahid isnan salasa. Darabat Fatimah Ya. Bitaha. Dorobat Fatimatu Bintaha. bintaha. Ya. Naam. Artinya apa, Ummahat? Fatimah telah memukul putrinya. Ya. Boleh gak mukul putri kita? Anak. Boleh. Boleh dengan syarat itu Ustaz. Pukulan yang tidak menyakitkan. Pukulan yang tidak menyakitkan dicolek dong. Pukulan yang tidak berbekas yang membekas. Betul. Ya, kalau pukulan yang membekas itulah yang dilarang dalam syariat. Ya, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan Ummahat.
ya pada rakam sab'ah wahid isnan salasa. Qatalar rajulu Hayata hayata bil hajar bil hajar bil hajari. Ya, 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 ada ya. ada binya. Ya, baik. Kita bahas ya. Qatalar rajulul hayyata bil hajar. Ri. Ya. Iya. Hajar. Hayya, Ular. ma mana hayya? Thu'ban. Ular. Ular. Ya, ular. Ya. Artinya apa? Ular. Seorang Ya. laki-laki telah memukul ular dengan batu. membunuh ular dengan batu. Iya. Seorang laki-laki Laki-laki telah membunuh ular dengan batu. ular dengan batu. Mana fa'il, mana maf'ul? Maf'ulnya al hayata bil hajari. Sampai belakang itu al hayata bil hajari bukan? Iya. Maf'ulnya hayata. Maf'ulnya. Perhatikan ya di sini. Nah, yang namanya maf'ul bih itu adalah al-hayyata. Iya. Al-hayyata. Dia fathah mansub. Ya, mansub. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya. Bahwa yang namanya maf'ul bih itu bentuknya mansub. Nah, kalau bukan mansub, ya, seperti bertemu dengan huruf jar, ya, bisa jadi bukan maf'ul bih. Ya. Bisa jadi bukan maf'ul bih. Apa itu? Bisa jadi maf'ul fihi. Ya, atau maf'ul fihi. Ya. Atau maf'ul ya ma'ah, atau maf'ul mutlak, atau maf'ul li ajli. Waduh, ada banyak ya. Ya. Baik. Ya, jadi itu yang kita lewatkan, ya, kita bilang maf'ul bihi dulu. Ya, maf'ul bihi dulu yang kita bahas. Ya. Pahim tunna insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Ya. Baik, kita lanjutkan ummahat ya. Rakam 8. Wahid isnan salasa. Sami Bilalul adhan wa dhahaba ilal masjid. Ilal masjid. Ya, maaf. 6. Ya. Apa artinya? Bilal mendengar azan dan Pergi ke masjid. pergi ke masjid. Ya, dhahaba. Bila telah mendengar azan, dan dia pergi ke masjid. kemudian dia pergi ke masjid. Iya, na'am. Sami'a Bilal al-adhana wa dhahaba ilal masjid. Ya. Bilal mendengar azan dan pergi ke masjid. Mana fa'il, mana maf'ul? Fa'ilnya Bilal. Maf'ul azan. Maf'ulnya azan. Al-adhan. Betul. Ya. Biar kita nggak terlalu penasaran ya.
kita bantu tambahan. Ada kata ilal masjidi, ummahat ya. Wa dhahaba ilal masjidi. Nah, ilal masjidi ini masuknya kepada maf'ul fihi. Ya. Ya, maf'ul fihi. Ya, dalam bentuk ya waktu ataupun tempat, menunjukkan keterangan tempat. Ya. Itu dulu. Maf'ul fihi, ya. Memang kita belum bahas di sini karena adanya maf'ul bih, ya. Nah, tapi ini hanya bocorannya, tambahan ya untuk pengayaan materi kita. Ya, yang pasti yang sesuai dengan poin tentang fa'il dan maf'ul, fa'ilnya Bilal, maf'ul bihinya adalah adzan. Nah, ilal masjidi tambahan saja disebut dengan maf'ul fihi. Naam, fahimtunna insyaallah. Insyaallah. Berikutnya rakam tis'ah, wahid, itsnan, tsalatsa. Saburoti. Ya. Katabal mudarrisud darsa ala saburati. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya mudaris. Maf'ulnya Ad-darsa. Alam saburotinya apa Ustaz? Ala sabur. Iya, tempat fihi. Iya. Ya. Berarti Jadi kalau di berkaitan bahasa Indonesia itu keterangan ya Ustadz gitu kan? keterangan waktu atau tempat. Iya, betul. Keterangan waktu, keterangan tempat yang dimana diawali dengan kata kerja, pasti itu adalah maf'ul fihi. Ingat, ada kata kerjanya di depan. Kan kalau bahasa Indonesia kan tanpa ada kata kerja bisa gitu ya. Ada keterangannya tetap. Ini Budi ada di pasar. Ya, keterangannya di pasar. Ini Budi sebelum subuh ya. Bisa juga kan gitu ya. Sebelum subuh ini Budi. Setelah subuh ini tetap Budi gitu. Misalkan ya. Ini kan contoh. Udah nungguin. Iya. Nah, itu kan bisa juga keterangan juga. Nah, keterangan tempat dan keterangan waktu yang dimana diawali pada kata kerja disebut dengan maf'ul fihi. Ya. Naam. Ya. Terakhir ummahat untuk mempersingkat rakam asyarah, silakan dibaca bersama-sama. Wahid, itsnan, tsalatsa. Fatahal baqalut kana Saminati. Iya. Naam. Fataha. Fatahal baqalud dukana fis sa'ati tsaminati. Ya, mana fa'il, mana maf'ul? Fa'il maf'ulnya kana. As-sa'atu tsamin maf'ul fi. Maf'ul fi. Ya. Naam. Ya. Al-baqalu adalah fa'il. Dukana adalah maf'ul. Nah, artinya apa ummahat ini? Penjual itu telah membuka toko pada jam 8. Pada jam 8. Naam. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan. Sekarang kita bahas contoh ayat Al-Quran di mana ada fa'il, ada maf'ul. Iya, ada yang mau memberikan contoh ummahat.
silahkan. Ya, Ana kasih contoh dulu ya. Surat Nuh ayat yang pertama. Ya. Apa bunyinya? Surat Nuh ayat pertama. Inna arsalna Nuhan ila Ah, qaumihi iya. an anzir qaumaka min qabli Nah, ayatahum azabun alim. iya, baik, cukup ya. Syukran Ummu Buhari. Ya, inna arsalna. Kita bicara arsalna Nuhan ila qaumihi. Ya, aslinya arsalallahu Nuhan ila qaumihi. Aslinya itu ya, arsala Allahu Nuhan. Ya, ila qaumihi. Jadi jelas kelihatan tuh yang mana fa'ilnya, mana maf'ulnya. Yang mana fa'il, mana maf'ul, Mahat, yang di sini? Rasul Fa'inna Allah. Arsalallahu Nuhan ila qaumihi. Failnya, Nuhan Fa'ilnya Allah. Fa'ilnya mana? Allah. Allah. Allah Nuhan Maf'ul. maf'ul. Masya Allah. Fihi ila Ah, qaumihi. ya, ini fa'il. Ya. Tapi Allah menggunakan domir mutasil. Maka fa'ilnya adalah ini. Oh, bukan Allah, bukan. Kan arsalallah itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala diganti dengan kata domir nahnu. Oh, ini. Arsalna. Sesungguhnya kami telah mengutus. Siapa kami? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu orang Nasrani bilang, wah kalau kami itu Allah berarti Allah itu ada 3. Nah, itu Kan Pak lebih Ustadz. dari 2. Banyak Nah, Pak Ustadz tuh. kan nak gitu Pak Ustadz. Gitu. Itu udah masuk ranah apa namanya tafsir ya, bahwa nahnu di dalam ayat Al-Quran ditujukan kepada Allah itu adalah litta'zim, untuk memuliakan dan mengagungkan nama Allah yang jumlahnya ada banyak, Asmaul Husna ya. Jadi bukannya Allah ada banyak, Allah tetaplah ahadun, satu, esa. Yang banyak itu adalah Asmaul Husna. Ya. Jadi untuk mengagungkan nama Allah. Ya. Nah, jadi udah jelas ya, fa'ilnya adalah nahnu. Nah itu fa'il. Nuhan adalah maf'ul. Ya. Ila qaumihi adalah maf'ul fihi. Ya. Tapi kita belum belajar ya maf'ul fi. Anggap lewat aja Umahat. Jangan Ibu Dian jangan pusingin ya. Saya khawatir nanti wah ini belum dibahas jadi pusing gitu ya. Enggak, itu hanya tambahan aja lah. Ya, kita nggak perlu pahami lebih detail. Yang kita pahami ini maf'ul bihi, fa'il sama maf'ul bihi aja. Ya, itu contoh ya di dalam juz 29 tuh surat Nuh. Nah, sekarang Ummahat nih coba cari. Ada nggak contohnya? Surat apa, ayat berapa? Urusan benar salah urusan belakangan. Ya, saya takut salah, jangan. Ya, nggak perlu takut. Tadi kan bilang la khaufun alaihim, jangan takut. Ya. Silakan. Ini Ustaz. Surat
Zalzalah Ustaz. Zalzalah ayat 2 Ustaz. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Az-Zalzalah ayat 2. Ya. Iya. Iya. Wa akhrajatil ardu Athqalaha. athqalaha. Ya, Masya Allah. Ya. Masya Allah belum tentu benar ya. Ini baru bilang Masya Allah. Udah sampai surah Az-Zalzalah ini Masya Allah. Dan nyarinya dari Al-Baqarah sampai Az-Zalzalah. Ketemu di surah Az-Zalzalah. Hebat sekali ini Masya Allah. Ya. Di sini bunyinya adalah wa akhrajatil. Ya, wa akhrajatil. Ardu athqalaha. Ya. Athqalaha. Yang mana Ibu Evi fa'ilnya? Fa'ilnya al-ardu, maf'ul Mm-mm. bihnya athqalaha. Athqalaha. Masya Allah. Artinya apa? Telah diturunkan. Dan bumi telah mengeluarkan beban yang berat yang dikandungnya Ustaz. Iya, Masya Allah. Akhraja. Nanti Umahat belajar dalam fi'il thulathi mazid. Ya. Yang tadinya keluar jadi mengeluarkan. Ya. Siapa yang mengeluarkan? Al-ard. Fa'ilnya al-ard. Betul. Bumi yang mengeluarkan. Bumi ngeluarin apa sih? Athqalaha. Dari kata sakilun. Ya Allah, kita udah pernah belajar dulu. Sakil. Berat. Sesuatu yang berat. Ya, yaitu ya apa sesuatu yang berat, Umat? Beban hidup apa beban bumi? Hah? Beban hidup apa beban bumi, Umat? Bumi. Dan bumi. Ya, bukan beban hidup ya. Naam. Ya. Jadi asqalaha, ya beban-beban yang berat. Ya, kita terlepas dari ini ya, apa namanya? Pembahasan tafsirnya ya. Tapi kita lihat dari tata bahasa Arabnya. Udah jelas ya. Ya, dari kata sakil ya, asqalaha. Naam. Ya, fahimtunna insyaallah. Insyaallah. Ada lagi nggak Umahat? Silakan. Kita buka. Al-Baqarah. Masya Allah. Benar kan dari tadi Az-Zalzalah terus pindah ke Al-Baqarah nih. Al-Baqarah Ya. nih. Tuh, mau naik Al-Baqarah. Ayat berapa? 51. 51. Ya. Silakan dibaca. Wa idh wa'adna Musa arba'ina layla. Ya, Masya Allah. Jangan sampai habis ya, kepanjangan. Ya. Wa idh wa'adna Musa arba'ina laylah. Wa'adna. Ya, yang mana fi'il, yang mana fi'il, yang mana fa'il, yang mana maf'ul. Wa'adna fa'il, maf'ulnya Musa. Ya, adna. Wa idh wa'adna Musa. Ya, wa'adna itu fa'il. Fa'ilnya bukan wa'adna. Tapi na-nya ini. Nah, Ya, betul. Kalau wa'ad itu dari kata wa'ada. Wa'ada yuwa'idu. Ya. Berjanji Umahat al-wa'du. Inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu pasti. Ya. Wa'dun, perjanjian. Ya. Nah, kata kerjanya wa'ada. Nah, ditambahin nahnu. Fa'alna. Fa'alna. Jadi wa'adna. Nahnu itu adalah fa'il. Domir. Ya, domir nahnu.
ketika kami berjanji. Ingatlah ketika kami berjanji. Nah, kami lagi tuh ditujukan Ya. kepada siapa? Pada Musa. Allah dong. Oh, Ya, maksudnya. Allah Oke. berjanji kepada Musa. Masya Allah, ayat ini jadi mengingatkan kita umat bahwa janji Allah itu pasti. Ya, ketika kami berjanji kepada Musa, Musa itu adalah objek. Arba'ina laila adalah maf'ul fihi, adalah gitu. Berkaitan dengan tempat dan waktu. Arba'in waktu. Berapa hari itu arba'in? 40 malam. 40 malam lailah. Ya, Masya Allah. Ya. Di gua Thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum. Ya, 40 hari, 40 malam. Nah, kata 40 itulah yang menjadi hujah adanya puasa 40 hari untuk orang-orang Bani Israel di zaman itu. Jadi ada syariat puasa 40 hari umat. Ya, di zaman Bani Israel. Ya, setelah itu dihapus, dilanjutkan lagi di zaman Nabi Isa. Makanya ada puasa 40. Di zaman Nabi Muhammad ada yang ngaku-ngaku namanya puasa 40 di dalam goa, namanya puasa mutih. Itu juga sesat dan menyesatkan. Ya, jadi sudah tidak ada. Kenapa? Nggak ada puasa Al-Quran yang selama 1 tahun. Puasa? Al-Quran di pondok pesantren. Oh, ada lagi. Puasa Al-Quran selama 1 tahun. Nggak ada ya? Puasa yang 1 tahun tuh nggak ada. Puasa yang terbaik, puasa sunnah terbaik itu puasa apa? Daud. Puasa Daud. Ya. Sehari puasa, sehari tidak. Terus mau sampai kita tua pun nggak ada masalah. Yang penting ada waktu di mana dia tidak berpuasa. Itu yang dianjurkan Nabi. Ada lagi puasa Idris. Mungkin pernah dengar umat. Puasa Nabi Idris katanya. Nggak ada tuntunannya dari Nabi. Ya, puasa bukan semalam suntuk, bukan sepanjang waktu, tapi puasa sepanjang umur kita. Jadi tidak pernah membatalkan puasa. Itu namanya puasa Idris. Nah, ini sesat dan menyesatkan. Dan yang menggaungkan dan yang meramaikan, memviralkan adalah ustadz kondang dari televisi lagi. Ya, yang jamaahnya banyak. Lalu mengatakan, puasa Idris itu sunnah Nabi. Tidak ada puasa sepanjang zaman di dalam sejarah ataupun syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Fahim tunna insyaAllah? Fahimna Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Kalau di dalam hadis, ada contoh dalam hadis yang Ummahat tahu. Ya. Naam. Tinggal cari itu yang ada kata kerjanya aja Ummahat. Kalau mau cari fa'il maf'ul, ya coba cari-cari yang ada kata kerja. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat nggak ada kata kerja depannya. Yang ada kata kerjanya aja. Baik itu di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis, ya. Tinggal kita cari. Banyak sekali. Ya. Contohnya ittaqillaha haitsuma nggak hafal. Aduh repot ini urusan. Ittaqillaha haitsuma kunta. Ya. Dalam bentuk apa? Fi'il amr. Nanti umat belajar lagi tuh. Ini kita baru belajarnya fi'il madhi sama fi'il mudhari'. Fi'il amr ada juga. Kata perintah. Ya, ittaqillaha.
Ya, ittaqi itu adalah fiil sekaligus fa'il, ditujukan kepada kamu, Akrim. anta. Ustaz. Ini akrim. Ah, apa? Akrim auladakum asin. Apa ya lupa Ustaz? Ya, akrim apa? Akrim umma kawabaka. Ya, nah ini juga harus telusuri ya. Sahih nggak Ustaz? Apa? Ittaqun naro walau bisyikis tamroti. Itu ada benar nggak Ustaz hadisnya? Apa? Diulang kurang jelas. Ittaqi apa? Takun naro walau bisyikis tamroti. Ittak, ittakin apa? Ittaqun naro Ittakun. Nah, ittakun nar. naro walau Naro bisyikis artinya walau bi tamroti. mm-mm. Takutlah kalian pada api neraka sekalipun sebesar separuh biji kurma. Maksudnya hadisnya ada benar nggak Ustaz? Ittakun naro walau bitamroti. Ya, itu maksudnya mungkin. Ya. Iya maksudnya ada benar atau nggak ada? Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ya, Lalu hadisnya benar. Ya, ittaqun naro walau bitamrah. Bisikin. Kalau ini di sini bisikin. Oh, kalau bisikin, sikin itu apa? Ini Separuh pisau. biji kurma. Oh, naam. Ya wallahu alam. Tapi yang pasti ada hadis yang sahih ya, yang kami ketahui itu adalah apa? Walau bitamrah. Tamrah itu kurma ya, sebutir kurma. Bukan setengah butir. Hah? Kalau di sini separuh kurma. Oh, separuh kurma ya, ya. Wallahu alam. Ya, tapi yang pasti ada ya. Hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Berarti ittaku itu adalah fiil amr. Fa'ilnya adalah antum. An-naro adalah maf'ul. Iya. Baik. Nah, dengan hal tersebut, itulah yang menjadi tugas ya untuk ummahat pada pertemuan kali ini. Apa tugasnya? Detailnya adalah yang pertama yang harus dipahami ya ada 2 tugas. Yang pertama mencari maf'ul bihi di dalam kata-kata mutiara. Mencari fa'il dan maf'ul, fa'il dan maf'ul ya, sepaket ya pastinya. Di dalam kata-kata mutiara. Tahu ya kata mutiara ummahat? Nanti ummahat cari namanya mahfuzat. Ya, mahfuzat. Kata-kata mutiara, mahfuzat. Ya, tulisannya ya bahasa Arabnya mahfuzat. Mahfuzatun. Ya. Mahfuzatun. Mahfuzah. Ya. Nah, itu cari ya, bisa searching ya. Kata-kata mutiara. Kayak misalkan manjadda wajadda. Mansara ala darbi wasala. Seperti itu. Ya. Baik, itu ya tugasnya mencari fa'il dan maf'ul pada kalimat-kalimat mutiara, kata-kata mutiara di dalam bahasa Arab. Ya. Jadi lumayanlah pekan depan mukadimahnya kalimat-kalimat mutiara dari ummahat ya, Masya Allah. Ya. Ada yang ditanyakan? Nah.
Yang kedua, ya boleh. Yang tadi yang nomor 7 bagian 4 bil hajari dia maksudnya maf'ul apa Ustaz? Naam. Ya. Ya. Bil hajar. Ya. Masuknya dari maf'ul apa? Nanti Ummahat akan belajar. Kita belum bahas ya itu. Bil hajar itu kita belum bahas. Apakah masuk ya maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul fihi, maf'ul mutlak ya. Nanti ada pembahasannya. Jadi belum kita bahas itu bil hajar. Atau ternyata maf'ul bih. Ya. Jadi yang baru kita bahas maf'ul fihi. Kenapa? Karena butuh pemahaman lagi. Penjelasannya agak rumit sedikit ya. Ya, dengan bil hajar seperti itu. Paham tunna insyaallah? Ya, fahimna insyaallah. Baik. Karena mungkin agak kelihatan tugasnya agak kesulitan ya di mahfuzat. Cukup tugasnya satu aja Ummahat? Atau dua? Cukup satu aja. Cukup satu ya. 3 Ya, katanya. cukup satu ya. Ah, 3? Boleh. Udah aja. Mahfuzatnya boleh 3, boleh. Kita Enggak, bicara Ustaz. boleh ya. Bercanda. Ya. Kalau satu minimal satu. Kalau mau yang 2 boleh, 3 boleh. Ini manfaatnya apa Ummahat? Manfaatnya itu sangat besar ya, terutama pada pemahaman kita tentang fa'il maf'ul. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa mengambil pelajaran. Ya, mengambil ibrah dari kalimat tersebut. Ya, tadi ya, kalimat ayat Al-Qur'an itu bisa menjadi kata-kata yang menjadi pengingat buat kita. Ya, apalagi kalau Ummahat mengerti ya tentang kata-kata mutiara, mencari mana fa'il, mana maf'ul. Itu nanti kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Pahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Pahimna insyaallah. Baik. Maafi soal insyaallah. Nah, jika tidak ada pertanyaan, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan pembahasan nahwu ya. Hadza ma aqulu lakum wa hakadha minni idza wajadtunna al-khata fahuwa minni wa idza wajadtunna as-shawab fahuwa minallahi ta'ala. Ya, nahtatim bihadzal qadar bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.